Shalom dan selamat malam rekan-rekan PPGT, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Tentunya kita mengucap syukur atas berkat yang senantiasa kita rasakan hingga pada saat ini, sehingga kita masih diperkenankan untuk sama-sama beribadah pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan beribadah yang dipimpin liturgis oleh Saudara Tobi, pelayan firman oleh Kakak Iskar, pemusik Niko dan Kantoria Kakak Indrianto. Untuk kita akan beribadah, begitu saya persilakan kepada yang mengambil bagian untuk mengambil bagian pada malam hari ini. Shalom teman-teman PPGT sekalian, selamat malam. Puji syukur kita menaikkan kepada Tuhan bahwa pada hari ini kita masih bisa beribadah walaupun dalam virtual. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita mengangkat satu doa sejenak. Kita rekan-rekan PPGT sekalian yang berada di rumah dan yang berada di gereja, hari ini kita bersyukur bahwa kehadiran Tuhan datang kepada kita sekalian. Untuk itu kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Saya ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Ku Bersyukur Bapa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Untuk itu juga masih dalam keadaan berdiri. Pada hari ini kita rindu dalam beribadah, walaupun kita beribadah dalam keadaan virtual.
Untuk itu, mari kita angkat satu pujian lagi, yaitu pujian Satu Hal Yang Kurindu. Pujian Satu Hal Yang Kurindu. Tiba saatnya kita akan membaca pembacaan berkelanjutan kita yang terambil dari Keluaran 24. Mari kita buka, kita baca. Keluaran 24 ayat 1 sampainya ayat 18. Keluaran 24 ayat 1 sampai 18. Saya akan membacakannya untuk teman-teman. Keluaran 24 ayat 1 sampai 18. Upacara pengingatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang daripada tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tubuh sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnya lah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang dikatakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka orang Israel
tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh baku, yakni hukum dan perintah yang mereka kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua, abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali kepadamu. Bukanlah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka." Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemudian Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnya lah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, persiapkan hati untuk pujian, persiapkan hati untuk Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Rekan-rekan pemuda, untuk mengadasi ibadah kita pada malam hari ini, kita akan membaca, mendengarkan serta merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelum kita lanjut, kita akan minta pertolongan Tuhan. Kita satukan doa kita. Kami ucap syukur ya Tuhan atas segala kasih karunia Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami, di mana Tuhan boleh menyertai kami, memberkati kami sehingga kami boleh beraktivitas dari pagi hingga pada malam hari ini ya Tuhan. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kami ya Tuhan,
kami anak-anakmu PPGT berkumpul di rumahmu yang kudus ini Tuhan untuk beribadah. Dan untuk melandasi ibadah kami pada malam ini Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan serta mendengarkan firman. Ya Roh Kudus, biarlah Engkau bekerja sehingga kami boleh mengerjakan firman-Mu dan kami boleh memperlakukannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan membaca serta menceritakan akan firman kebenaran-Mu. Biarlah Engkau berbicara Tuhan. Tuhan dalam dalam surga, ini menjadi doa kami di nama anak Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dalam kitab 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. 1 Timotius 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh membuat dan dengan tumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalam supaya kemudian nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Yang menjadi pokok pembacaan kita pada malam hari ini adalah pada ayat yang ke-12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tema pada malam hari ini saya ambil pemuda yang berkarakter Kristus. Shalom dan selamat malam rekan-rekan pemuda. Ayat ini adalah merupakan nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius.
Nah, sebelum kita belajar nasihat Linda tentang bagaimana seorang pemuda harus dapat menjadi teladan, mari kita mengenal lebih dahulu siapakah Timotius itu. Timotius adalah seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran. Ibunya seorang Yahudi dan ayahnya seorang Yunani. Teman-teman bisa baca di rumah dalam Kisah Para Rasul 16 ayat pertama. Dia menjadi seorang Kristen ketika Paulus dalam safari penginjilannya pertama menuju Listra, yaitu suatu daerah di provinsi Kilikia. Kalau sekarang dikenal dengan negara Turki. Timotius kemudian menjadi murid dari Paulus. Timotius mempunyai arti nama, itu orang yang saleh, orang yang menghormati Tuhan. Timotius memang layak menyandang gelar itu karena sejak kecil ia sudah mengenal ajaran-ajaran firman Tuhan. Ibunya Yunike yang adalah seorang Yahudi tentu sangat berperan dalam membentuk kepribadian dan karakter Timotius sehingga menjadi orang yang memahami kitab suci dan hidup dalam ketaatan kepada hukum-hukum Tuhan. Selain itu, neneknya juga yang bernama Lois juga ikut berperan dalam membangun jati dirinya sehingga menjadi pribadi yang teguh dalam iman. Nah, dalam safari penginjilan keduanya, Rasul Paulus kemudian mengangkat dia menjadi pembantu dalam penginjilannya setelah ia mengalami kekecewaan karena perpecahan dengan Barnabas dan Markus. Di kemudian hari, Timotius menjadi pembantu yang sangat dekat dengan Paulus. Bukan mereka seperti seorang bapak dan anak. Rekan-rekan pemuda yang sama dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nasihatnya Timotius, Paulus memberikan perintah supaya Timotius mampu menjadi teladan. Sekalipun Timotius masih sangat muda. Saat ini firman Tuhan juga menjadi nasihat bagi kita, rekan-rekan pemuda yang ada saat ini maupun yang ada di rumah. Kita harus mampu menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan dalam kesucian. Nah, untuk menjadi teladan, kita harus meneladani karakter Kristus. Dengan demikian, ketika orang melihat kita, maka orang akan melihat pribadi Kristus yang terpancar dalam hidup kita. Nah, saat ini kita akan belajar mengenai apa saja karakter Kristus yang harus ada dalam hidup kita. Yang pertama, kita peduli dengan orang-orang yang terpinggirkan. Nah, kadangkala saya maupun rekan-rekan pemuda pasti merasa kasihan ketika melihat seorang gelandangan atau pengemis di jalan. Saya sendiri kadang berpikir untuk memberi uang kepada mereka, karena mengingat peraturan pemerintah yang melarang tegas untuk memberikan uang kepada pengemis di jalanan. Dan saya juga miris mendengar di beberapa berita waktu yang lalu, rekan-rekan pemuda juga pasti mendengarnya, bahwa ada segelintir oknum yang menjadi pengemis atau gelandangan yang disorot oleh media bahwa mereka kedapatan mempunyai rumah yang cukup besar, bahkan mempunyai mobil, handphone, dan lain sebagainya. Itu yang membuat hati saya gundah-gulana untuk memberikan apa yang ada pada diri saya untuk mereka. Tetapi lewat sharing firman Tuhan pada malam hari ini, ada bagaimana kita peduli untuk mau memberi kepada mereka. Entah mereka itu saudara yang punya rumah ataupun dan sebagainya. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Yang terpenting adalah kemauan kita untuk memberi kepada mereka. Kitab suci menceritakan banyak sekali kisah-kisah tentang kepedulian Kristus kepada orang-orang yang terpinggirkan.
Setiap hari ia bergaul dengan orang-orang yang dianggap sampah oleh masyarakat. Bukankah dalam Alkitab mencatat bagaimana Yesus memperhatikan perempuan Samaria, para pungut cukai, penderita kusta, dan orang-orang lain yang mungkin tidak banyak orang yang bergaul dengan mereka, tetapi Kristus mau peduli dengan mereka. Nah, bagaimana dengan kita? Biarlah kita juga mampu menjadi teladan seperti Kristus, mau peduli dan mengasihi orang-orang yang kita pinggirkan. Yang kedua adalah kejujuran. Karakter Kristus yang kedua yang harus kita perhatikan dan teladani adalah kejujurannya. Dalam 2 Petrus 2 ayat yang 22 mengatakan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Kita harus hidup dalam kejujuran. Nah, saat ini kejujuran menjadi suatu hal yang sangat mahal. Godaan untuk berlaku dan berkata tidak jujur ada di mana-mana. Nah, mari kita senantiasa jujur terhadap Allah, diri sendiri, dan juga orang lain. Kejujuran merupakan mutiara yang berharga yang amat sangat menyenangkan hati Tuhan. Alkitab banyak sekali memberikan janji-janji berkat kalau kita berlaku jujur senantiasa. Salah satunya dalam kitab Amsal yang kedua ayat yang ke-21, karena orang yang berkata jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercela yang akan tetap tinggal di situ. Nah, rekan-rekan pemuda, harusnya kita berkata jujur dalam hal sekecil apapun. Bahkan ada juga orang yang biasa mengatakan bahwa saya berbohong untuk kebaikan. Ya, namanya berbohong, tidak ada baiknya. Entah itu di persoalan kecil ataupun yang besar sekalian. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini dengan tegas mengungkapkan hal tentang kejujuran, di mana kalau kita berkata jujur, Tuhan akan memberikan berkat bagi kita. Yang ketiga, ketaatan akan tugas dan tanggung jawab. Mengenai ketaatan Kristus, tentu kita tidak akan meragukan lagi. Salib memberikan pesan bahwa ketaatan Tuhan Yesus kepada kehendak Bapa sungguh luar biasa. Bahkan taat sampai mati. Ketaatan seperti Tuhan Yesus inilah yang seharusnya menjadi teladan bagi kita. Sering kali berbagai pergumulan hidup di dunia membuat kita terasa terdesak dan sulit untuk percaya kepada Allah. Namun kita diingatkan bahwa walaupun sulit dan untuk pengorbanan, kita harus belajar taat kepada kehendak Tuhan. Kunci agar kita bisa terus terarah kepada kehendak Allah adalah selalu berdoa. Nah, rekan-rekan pemuda yang sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab rekan-rekan pemuda dalam kepengurusan, kita harus taat. Jangan baru sedikit mengalami perbedaan pendapat, tersinggung, dan menjadi baper, dan ujung-ujungnya malah meninggalkan kepengurusan. Rekan-rekan ingat, dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-14, jangan lalai dalam menggunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh dibuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Nah, Anda telah mengaku berjanji pada saat penumpangan tangan pendeta, bukan kepada jemaat ataupun pendeta, tetapi kepada Tuhan dan jemaat yang menjadi saksinya. Nah, jadi teman-teman, sekiranya teman-teman mengalami pergumulan dan kepengurusan, ingatlah untuk saling mendoakan. Yang keempat adalah menunjukkan kasih kepada semua orang. Dalam Yohanes 13
ayatnya yang ke-31 hingga ayat yang ke-35. Sesudah Yesus pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segala. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama dengan kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, kita harus meneladani kasih Yesus. Kasih Yesus adalah kasih agape, yaitu tanpa syarat. Kita mengasihi bukan karena orang lain mengasihi kita, tapi kita harus mengasihi kepada semua orang sekalipun mungkin orang itu tidak suka kepada kita. Kasih Yesus adalah kasih yang mau berkorban. Karena kasihnya kepada kita, maka Tuhan rela mengorbankan nyawanya. Mari kita menanamkan kasih ilahi. Nah, yang kelima, kerendahan hati sebagai seorang hamba. Yesus merupakan teladan utama dalam belajar hidup rendah hati. Selama hidupnya, Yesus selalu berjalan dalam kerendahan hati dan ketaatannya kepada Bapa. Nah, walaupun Yesus adalah raja dari segala raja, tetapi dia rela lahir di kandang domba yang hina. Ia juga lebih untuk menjadi anak dari tukang kayu. Bahkan pada masa-masa terakhir hidupnya di dunia ini, Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai lambang kerelaannya untuk melayani dan menjadi hamba bagi orang lain. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, sebagaimana aku membasuh kakimu, maka kamu wajib saling membasuh kaki. Yang mana berarti harus saling mengasihi, melayani dan merendahkan diri. Selain berarti kerelaan untuk tidak dikenal, dan kerendahan hati juga berarti kerelaan untuk melayani dan menjadi hamba bagi orang lain. Kita wajib saling melayani satu dengan yang lain dalam kerelaan bila ingin hidup dalam kerendahan hati. Salah satu bentuk saling melayani tersebut adalah dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, syarat untuk mendapatkan promosi peninggian dari Allah adalah hidup dalam kerendahan hati. Bila kita hidup dalam kerelaan untuk dikenal dan melayani orang lain, maka Tuhan akan meninggikan kita pada waktu. Promosi yang sejati datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Bila Tuhan sendiri yang mempromosikan kita, maka tidak ada satupun manusia yang menghalangi. Selain itu, hidup dalam kerendahan hati juga akan membuat hidup kita berhasil dan dipenuhi berkat. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mengurus negeri dan bergembirakan kesejahteraannya berlimpah-limpah. Nah, walaupun bangsa kita sedang bergumul krisis ekonomi di tengah-tengah pandemi ini, yang mungkin sepertinya tidak ada ujungnya. Namun bila kita hidup dalam kerendahan hati, maka kita akan mengurus negeri ini dan menikmati kesejahteraan yang berlimpah-limpah di masa akan datang. Jaminan kita bukan datang dari manusia, tetapi dari Allah. Tuhan tidak akan pernah gagal menepati janjinya, sebab Ia tidak bisa gagal. Bill Gothard pernah mengatakan, setiap pagi dia membiasakan diri merendahkan dirinya dalam doa kepada Tuhan. Bill berkata, bila saya tidak merendahkan diri, maka akan ada orang yang dengan senang hati akan merendahkan saya. Daripada direndahkan,
lebih baik kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang sama dikasih Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri khotbah saya pada malam hari ini, saya akan mengungkapkan sebuah cerita yang berasal dari timur. Ceritanya seperti ini. Ada seorang yang bernama Stanley Jones. Ia adalah seorang misionaris yang melayani India. Suatu hari dia bertemu dengan Mahatma Gandhi. Dia tahu kan dia menyimpan selipan buat Tuhan Yesus. Mahatma Gandhi selalu membacanya setiap hari. Dan Jones pun bertanya, "Mahatma, dapatkah Anda memberikan saran bagaimana agar Kristen bisa lebih diterima oleh orang India?" Saudara tahu apa jawab Mahatma Gandhi? Ia mengatakan, "Saya percaya orang ini akan banyak menerima kekristenan hanya dengan sederhana saja. Please, you all Christians live like Christ." Artinya, silakan semua orang Kristen hiduplah seperti Yesus. Nah, ini adalah sebuah kalimat yang indah, luar biasa yang keluar dari mulut seorang orang Kristen, sekaligus menjadi tamparan kelak di wajah kita. Benar, saat ini cukup banyak gereja yang mengajarkan jemaatnya untuk mengajarkan harta dunia dan tidak pernah mengajar untuk mengejar karakter Kristus, sifat-sifat Kristus di dalam hidup. Dan secara psikologis, hal ini dapat dijelaskan yaitu tidak ada manusia yang suka ikut dikoreksi, tapi manusia senang jika mendengar janji-janji manis. Martin Luther pernah mengatakan, "A religion that gives nothing, costs nothing, and suffers nothing, it's worth nothing." Artinya, agama tidak memberikan apa-apa, tidak mengeluarkan biaya, tidak ada pengorbanan, dan semuanya tidak berarti. Tetapi rekan-rekan pemuda, ketika kita mengikuti Yesus, kita harus siap membayar harga. Harga yang dimaksud adalah pengorbanan kita terhadap waktu kita, pikiran kita, dan tenaga kita. Tanpa menyangkal diri dan pikul salib, kekristenan tidak akan berarti apa-apa. Nah, rekan-rekan pemuda yang bersama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita saling berusaha untuk menjadi pemuda yang berkarakter Kristus. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Biarlah firman tersebut dapat tertanam dalam hati pikiran kita dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk merespon firman yang kita sudah dengarkan, mari kita angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya, firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku.
Tiba saatnya kita akan melakukan persembahan. Sambil persembahan kita lakukan, mari kita diiringi dengan lagu pujian Betapa Hatiku. Pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu. Persembahan dan persembahan Kita tundukkan kepala kita satu dalam kita berdoa. Kami datang kembali ke hadirat Bapa, mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan sehingga kami boleh tiba di dalam akta doa syafaat ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati sehingga ibadah ini boleh selesai dengan baik. Ya Tuhan, pujian-pujian yang kami kembangkan ya Tuhan, biarlah semuanya itu membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Firman yang telah kami dengarkan, biarlah Tuhan kami dapat mengerti, memahami, serta kami boleh memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah firman itu menjadi sulung perintah yang menerangi tentang kehidupan kami, sehingga kami tetap pada jalan Tuhan saja yang benar. Kami juga berdoa ya Tuhan buat persembahan yang telah diberikan, biarlah dipakai untuk menyembahkan firman-Mu di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Dan yang masih ada pada kami ya Tuhan, berkati kami sehingga kami boleh memakainya dengan bijaksana. Tuhan Allah surga, kami berdoa buat PPGT yang dalam pekerjaannya, dalam bangku kuliah, ataupun yang masih sekolah ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami masing-masing dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan perkenankan kepada kami. Biarlah kami melakukannya dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pembangunan gereja ya Tuhan di tempat ini yang masih sementara proses membangun ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap orang yang memberikan sumbangan baik itu berupa materi ataupun non materi ya Tuhan, sehingga tiba saatnya gerejamu di tempat ini boleh selesai ya Tuhan dengan baik. Tuhan Allah surga, kami juga berdoa bagi pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat di tempat ini ya Tuhan. Biar Tuhan berkati Ibu Pendeta, berkati poster, berkati tata usaha, berkati juga majelis-majelis serta PWG yang terdapat di dalamnya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa
kami dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing dalam kepengurusan kami. Kami juga berdoa bagi jemaat di tempat ini Tuhan yang sakit. Kami tidak tahu sakit yang diderita ya Tuhan. Biar Tuhan menyembuhkan mereka lewat makan minuman obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga jemaat dunia Tuhan boleh pulih kembali dan boleh datang di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintah, bangsa dan negara kami, bila Tuhan memberkati mulai dari pelosok hingga ke pusat, sehingga pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa buat pandemi yang sementara berlangsung ya Tuhan. Kami tidak mampu melaluinya tanpa pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa juga memberkati kami sehingga kami boleh mengikuti protokol dari pemerintah ya Tuhan. Sehingga kami boleh melalui pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat orang-orang yang menderita, baik itu karena kemiskinan, peperangan, penindasan dan ketiga-tiganya juga karena malu. Bila Tuhan memberkati kami sehingga kami tetap menjadi pengikut Kristus yang baik. Tuhan Bapa di surga, malam telah menyelimuti kami. Bila Tuhan memberkati kami karena kami tidak tahu apa yang terjadi pada diri kami masing-masing pada malam hari ini Tuhan. Berkati kami sehingga kami melalui malam ini dengan baik dan melanjutkan aktivitas yang masih Tuhan perkenankan kepada kami masing-masing. Tuhan Allah di surga, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan saja yang terjadi. Inilah menjadi doa ungkapan syukur kami, permohonan kami yang kami alaskan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Saya ajak rekan-rekan PPGT untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian Pekerjaan Kristus yang Mulia. Pujian Pekerjaan Kristus yang Mulia. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi baginya, bukan sembarang pekerja. Ya, Yesus luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja. Memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa menjadi
kasih Tuhan kita Yesus Kristus, bertekunlah dan kembalilah dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah kita menjadi pemuda yang berkarakter Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai saat ini kekal hidup selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Shalom dan selamat malam. Ya, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Pada kakak Eka yang telah berikan firman Tuhan pada malam hari ini, diucapkan terima kasih. Kepada rekan-rekan yang telah mengambil bagian pada malam hari ini, diucapkan banyak terima kasih. Dan kepada teman-teman yang telah mengikuti ibadah, diucapkan banyak terima kasih. Info ibadah selanjutnya yaitu hari Sabtu tanggal 19 September 2020 pukul 7 malam. Untuk mengakhiri segenap rangkaian ibadah kita pada malam hari ini, kita menyanyikan Mars PPGT. Sampai teman-teman bangkit berdiri. Marilah wahai generasi muda, bangkit dan bersatulah, satukan hati dalam satu iman, satu persatu Tuhan. Terapkan langkah menggapai tujuan yang luhur dan mulia, hidup damai bahagia sejahtera di dalam kasih Tuhan. Mari bina dan siapkan dirimu demi nusa bangsa dan gereja. Marilah bersama bersekutu, bersaksi dan melayani, satu hati dalam iman dan kasih, dan wartakanlah Injil keselamatan. Janganlah dimanja janganlah ragu, Yesus selalu beserta kita. Hiduplah persekutuan kita, PPGT jayalah. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Shalom dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang nantinya kami dapat upload dan dapat berguna bagi teman-teman PPGT yang ada di Bapak. Ya Tuhan,